Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi permintaan agregat dan penawaran agregat. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hamidah Nur Azizah, Husnal Wafa, Keja Rizmia, Lana Isrina Sifah, dan Listidia Agustiani. Yang pertama yaitu permintaan agregat atau biasa disebut dengan agregat demand. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Teori kuantitas menyatakan bahwa MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Jika perputaran uang konstan, maka persamaan ini menyatakan bahwa uang yang beredar akan menentukan nilai nominal output, yang pada akhirnya merupakan produk dari tingkat harga dan jumlah output. Permintaan agregat adalah kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kurva ini menggambarkan untuk nilai jumlah uang beredar tertentu. Pergeseran kurva permintaan, penurunan jumlah uang beredar mengurangi nilai output minimal. Untuk tiap tingkat harga tertentu, output jadi lebih rendah, jadi penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke dalam. Pergeseran kurva permintaan berdasarkan peningkatan jumlah uang beredar atau M dapat meningkatkan nilai output nominal atau PY. Dan untuk tiap tingkat harga atau P tertentu, output atau Y jadi lebih tinggi. Jadi, peningkatan jumlah uang beredar dapat menggeser kurva AD keluar dari AD1 ke AD2. Selanjutnya, yang kedua, penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Ada dua kurva penawaran agregat berbeda. Yang pertama, kurva penawaran jangka panjang atau long run aggregate supply curve. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga atau tak tergantung jumlah uang beredar. Kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply curve bentuknya adalah vertikal. Produksi di tingkat ini menunjukkan posisi kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alami atau natural. Ini adalah tingkat output di mana sumber daya perekonomian dikaryakan sepenuhnya atau lebih realistis, di mana pengangguran berada pada tingkat wajarnya. Kurva penawaran agregat jangka pendek. Penawaran agregat jangka pendek adalah kuantitas yang ditawarkan ketika beberapa biaya bersifat variabel, tapi upah dan harga input lainnya tetap konstan. Kenaikan harga meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan output. Selama jangka pendek, harga-harga bersifat kaku, sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek bentuknya datar atau horizontal. Selanjutnya adalah equilibrium jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, penurunan JUP berpengaruh pada tingkat harga, tetapi tidak menyebabkan tingkat output turun. Sedangkan dalam jangka pendek, penurunan JUP menyebabkan pergeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi secara umum terjadi sebagai akibat perubahan pada permintaan agregat atau yang disebut dengan agregat demand dan penawaran agregat atau yang disebut dengan agregat supply. Pengertian dari fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang.
Sedangkan perubahan eksogen pada kurva agregat demand dan agregat supply disebut sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut dengan guncangan penawaran atau supply shock. Sedangkan guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock. Kebijakan stabilisasi ini bertujuan untuk mengurangi guncangan tersebut. Yang pertama yaitu guncangan pada permintaan agregat atau yang disebut dengan demand shock. Perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A, kenaikan permintaan agregat akibat dari peningkatan perputaran uang, menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke tingkat alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C, seperti pada grafik di samping. Selanjutnya yaitu guncangan pada penawaran agregat atau yang disebut dengan supply shock. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga. Jika agregat demand dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B yang mengarah pada stagflasi kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A, seperti yang dijelaskan pada grafik berikut. Mengakomodasi guncangan penawaran yang memburuk. Menanggapi guncangan penawaran yang memburuk, Bank Sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Dapat dilihat dari kurva bahwa perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik C. Opsi ini dapat digambarkan dengan adanya guncangan penawaran yang memperburuk mempengaruhi kurva penawaran agregat jangka pendek ke atas. Tetapi Fed mengakomodasi guncangan tersebut dengan meningkatkan permintaan agregat yang mengakibatkan harga yang lebih tinggi secara permanen, tetapi tidak ada perubahan output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.